malam ini kita membahas salah satu materi yang sangat menarik. Why do people choose you? Mengapa konsumen memilih kita, bukan kompetitor kita? Ya. Kalau Pak Imron, kenapa nasabah atau donatur memilih BMH, bukan memilih yang lainnya? Kalau Mas Rian, kenapa investor memilih Net89 bukan yang lainnya? Nah, kalau Bu Koni ini saya belum tahu bisnisnya apa, jadi belum saya bisa jadikan contoh. Kalau misalnya di sini ada siapa lagi tadi ya? Oh, Mas Afian lagi live, mungkin lagi sinyalnya ya, sinyalnya. Baik, Bapak sekalian dirahmati Allah. Nah, Bapak Ibu yang baik, why do people choose you? Kenapa orang memilih kita, bukan kompetitor kita? Saya tanya ke Mas Rian dulu, Mas Rian. Kenapa sih kompetitor itu memilih kita, kok bukan konsumen memilih kita, bukan kompetitor kita? Kenapa Mas Rian? Kompetitor mungkin satu mengenai kualitas benefit itu sih. Iya. Yang menjadi pertimbangan konsumen biasanya benefit. Oke, kualitas. Ya. Kalau Bu Koni, kenapa konsumen memilih kita, bukan kompetitor kita? Kenapa Bu? Manfaat ya. Ada manfaat lebih. Manfaat lebih. Manfaat lebih ya. Dibanding kompetitor. Oke, baik. Sini tadi ada Pak Aziz Effendi baru masuk. Ini Al-Izza ya. Beliau ini kepala sekolah Al-Izza. Buat Bapak Ibu yang putra putrinya waktunya sekolah SMP SMA silakan Al-Izza. Satu sekolah di Batu yang luar biasa. Assalamualaikum Ustadz Aziz. Assalamualaikum. Iya. Jadi materi malam kita malam ini tentang why do people choose you, Ustadz Aziz. Jadi kenapa wali murid memilih sekolahnya Ustadz Aziz bukan memilih sekolah yang lain? Nah itu menjadi pertanyaan. Ya, menjadi pertanyaan. Ya. Kalau selama ini karena apa, Ustadz Aziz? Menurut mereka wali murid itu karena apa? Layanan excellent. Service excellent. Iya. Layanan excellent. Oke. Jadi excellent. Oke. Di sini saya absen. Oke. Baik. Iya. Nah, sahabat sekalian, untuk bicara why do people choose you, oh ini kenalan bagi yang belum kenal ya. Nah ini saya, profesi saya, nama saya, begitu ya. Jadi seperti itu. Izin saya call dulu sementara. Nanti kalau pas lagi waktunya komunikasi, silakan komunikasi. Oke, Mas Afian, selamat bergabung lagi. Iya, jadi silakan undang tim marketing Bapak Ibu sekalian untuk bergabung pada acara malam ini. Iya, yang sudah tahlilan mungkin bisa merapat. Ya, kita sering-sering santai malam. Ya, tim marketing dan tim Bapak Ibu sekalian yang memang perlu dilatih untuk belajar marketing. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, supaya konsumen memilih kita, ya, itu yang pertama kita harus menentukan yang namanya fit product, ya, fit product. Ada yang mengistilahkan fit product itu fit market, ya. Dan untuk menemukan fit product ini tidak mudah. Contoh kalau saya kasih contoh Mas Afian yang di Lamongan itu tempatnya masuk ke dalam begitu, tapi konsumennya luar biasa. Bahkan dari kota masuk sampai ke desanya Mas Afian di Lamongan sana. Kenapa? Karena fix produknya sudah dapat atau fix marketnya sudah dapat. Salah satu bakso yang legendaris di Lamongan, ya bakso berminyak. Nah kita kembali ke teori tentang produk, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kenapa sih bisnis itu gagal? Yang pertama menurut riset adalah no market need.
Apa itu no market need? Tidak ada konsumen yang butuh. Begitu. Jadi misalnya Ustaz Imron nih, di MH. Kalau nggak ada orang yang butuh dengan lembaga zakat, mau promosi kayak apa aja, lembaga zakatnya nggak akan laku. Ya? Maka edukasi tentang pentingnya zakat, tentang pentingnya lembaga zakat, itu harus menjadi hari demi hari menu aktivitas yang Ustaz Imron dan teman-teman lakukan. Supaya apa? Supaya masyarakat itu merasa butuh dengan berzakat. Begitu. Masyarakat merasa butuh untuk ikut terlibat di mana? Di program-program yang BMH lakukan. Begitu. Program-program yang BMH jalankan. Kalau itu sampai nggak dilakukan, maka nanti masyarakat lama-lama nggak butuh, nggak sadar gitu tentang pentingnya BMH, tentang pentingnya terlibat di apa istilahnya ini, di lembaga-lembaga sosial seperti Baitul Mali Hidayatullah. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentukan produk Anda. Pastikan produk Anda itu dibutuhkan oleh masyarakat. Karena aslinya yang kita butuhkan itu market, bukan ide. Ya, yang kita butuhkan itu aslinya market, bukan ide. Kalau yang kita butuhkan market, maka bisnis itu adalah market need. Gitu, teman-teman sekalian. Bisnis itu adalah market need. Ya. Nah, bagaimana sih caranya menentukan fix market itu? Nah, begitu. Bagaimana cara kita menentukan fix market itu? Ada 3 caranya. Bagi yang belum punya bisnis, itu ngeceknya di media sosial, atau di website, atau di Google, di Google Trend, ya, atau di berbagai media. Kita cari info produk apa yang lagi laku. Ini biasanya dimainkan oleh beberapa spekulan, misalnya gelombang cinta, bunga gelombang cinta, ake misalnya, burung lovebird misalnya, mobil putih, itu dimainkan sengaja di media sosial sehingga terbukti memang akhirnya memancing orang untuk ikut menjadikan itu fake produk yang mereka jual. Hari ini semua yang saya sebut itu menurun, kecuali mobil putih yang masih cukup eksis di pasaran. Kemudian yang kedua, untuk menentukan fake market atau fake produk adalah data dari kompetitor. Jadi Bapak Ibu silakan cek kompetitor, misalnya di sini ada Mas Rian, sama Mas Azidan, ada juga Bu Selma di sini yang jualan investasi net 89. Silakan cek di kompetitor. Apakah memang produk-produk sejenis robot trading forex itu laku di pasaran? Ya, kalau kita lihat di media massa lagi rame-ramenya memang apa itu robot trading forex. Net 89 mungkin harus ngecek dulu, betul nggak itu lagi rame, kompetitor lagi rame, di media sosial lagi rame. Nah, itu cara ngefikan produk. Bagaimana dengan asuransi? Sudah terkenal sejak dulu ya, namanya asuransi itu sudah mulai menjadi market need di Indonesia. Ya, kalau 5-10 tahun yang lalu belum market need, hari ini market need. Kalau Pak Lukman apa bisnisnya? Mbak Ike, Pak Lukman, boleh di kolom chat komentar bisnisnya untuk saya bahas ya. Nah, dan sekali lagi silakan undang tim Anda untuk kemudian ikut di acara malam ini supaya mereka juga tercerahkan. Nah, yang ketiga, bisa dari data produk kita selama 1 tahun terakhir. Ya, bisa dari data produk kita selama 1 tahun terakhir. Hari ini saya lagi mendampingi teman-teman sebuah perusahaan yang bergerak di bidang fasad. Fasad itu hiasan-hiasan ornamen yang biasa dikerjakan teman-teman arsitektur itu. Fasad bangunan.
Itu tadi kemarin ketika meeting, kami minta untuk mendata selama setahun ini produk Anda omsetnya berapa. Terus ada kenaikan enggak? Begitu. Kemudian kompetitor Anda bagaimana? Adakah mereka yang kemudian ikut menikmati apa istilahnya, animo dari produk-produk fase 1 itu? Oh, ternyata kompetitor juga ramai. Oh, berarti produk ini layak untuk kemudian dijadikan referensi bahwa produk kita market need. Nah, gitu. Jadi contoh di sini sekali lagi kalau saya bahas sekolah misalnya, Ustadz Aziz, sekolah SMP IT ya sudah market need hari ini. Ya, market need, apalagi dengan lokasi yang menarik di Batu misalnya, tentunya sangat menarik. Ya. Kemudian di sini Mas Afian dengan baksonya. Kenapa kok saya bilang market need? Ya karena omsetnya sudah bagus. Maka itu fit market, fit product. Ya, seperti itu. Nah, tidak semua orang memiliki itu. Ya kalau saya amati Mas Rian, Mas Aziz dan Bu Selma di sini, fit produknya yang net 89 saya lihat memang sudah menjadi fit product, fit market. Kenapa? Karena usernya sudah 250.000. Nah, itu cara menentukan. Ya, BMH pun hari ini sudah menjadi fit market walaupun banyak kompetitor. BMH punya USP tersendiri. Apa itu USP-nya nanti kita bahas ya. Siapa lagi yang belum saya bahas di sini produknya nih? Nah, boleh Jabri ya, boleh chat ya, boleh chat. Bakery ya, mana tadi Mas Slamet tadi ya? Nah, ini Mas Slamet masih ada di sini. Bakery. Ya, bakery hari ini juga luar biasa, sudah menjadi fit product ya, fit product dan memiliki fit market. Nah, hal seperti itu penting teman-teman, supaya apa? Supaya kemudian kita nggak putus asa dan kecewa. Ada orang konsultasi ke saya, ya saya nggak sebut nama ya, itu pengen membuat waktu itu coklat ya di Malang dengan harga yang menengah ke atas. Ternyata setelah dites dan ukur, yang laku coklat menengah ke atas itu malah Bandung, teman-teman. Bandung bukan Malang, gitu. Kalau Malang ternyata nggak laku. Kenapa? Menurut survei mereka, mahasiswa Malang itu menengah ke bawah. Menurut mereka, ya, menurut mereka. Akhirnya kemudian mereka mengganti jualannya di Bandung. Ada lagi yang buat produk, saya lupa ya produknya apa begitu, tapi nggak fit market, nggak fit produk. Akhirnya nggak laku walaupun mereka sudah otak-atik luar biasa. Ya. Oke, kemudian di sini, oke, siap. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, itu contohnya. Sebentar, saya punya gambar enggak ya? Oke, gambarnya lagi belum muncul ya. Jadi kalau boleh saya munculkan gambar, contohnya begini Bapak Ibu sekalian. Ada produk yang itu belum diuji market, ya kan? Belum diuji market. Nah, contohnya gambar ini Bapak Ibu sekalian. Nah, saya mau dengar komentarnya nih. Boleh pakai mic ya, habis ini boleh hanya pakai chat ya. Nah, coba lihat gambar berikut ini. Bentar ya, lihat gambar berikut ini. Iya, bikin slideshow. Nah, lihat gambar berikut ini. Nah, coba komentar Bapak sekalian tentang gambar ini. Ini produk. Iya, silakan dikomentari. Ini produk menurut Bapak Ibu sekalian. Kira-kira laku apa enggak? Boleh komentar. Boleh pakai chat, boleh pakai apa namanya itu? Maaf. Boleh pakai mic-nya di on kan? Silakan. Oh, saya pengen dengar suara Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan. Boleh komentar? Halo. Menurut Bapak Ibu laku enggak ini produk? Boleh komentar? Oke, komentar. Laku aja.
laku untuk viral-viralan. Iya, tapi jarang kan yang kemudian mau membeli produk seperti ini begitu. Iya enggak sih? Sangat amat jarang. Ya, karena justru makan mie itu yang dicari yang panas-panasnya gitu ya. Yang dicari justru hangat-hangatnya gitu. Tergantung tujuannya. Boleh ya? Oke. Iya, boleh. Baik, ya, masing-masing kita boleh berpendapat. Tapi belum pernah kan produk seperti ini dijual untuk menutupi wajah begitu. Anda juga kalau makan di tempat umum begitu, ya, terus produknya seperti itu, kira-kira mau nggak? Anda pasang gitu, kan bakso gitu misalnya, konsumennya Mas Rian terus dikasih penutup seperti itu, kira-kira gimana? Tentunya mereka malu gitu ya, mereka malu ya. Nah, baik, bagus sekalian, kita lanjut ya, kita lanjut. Nggak mau, Mbak Tony nggak mau akhirnya ya. Sekarang coba produk yang ini. Oke, produk yang ini silakan dikomentari. Jadi kipas angin dijual untuk mendinginkan mie. Lagi-lagi temanya mie ya. Silakan komentar. Kira-kira kalau ada orang jualan begini, Anda mau beli nggak? Ya oke, kipas. Tapi dipakainya di situ Mas Rian. Dipakainya di situ. Jadi sumpitnya itu ada kipasnya gitu. Supaya apa? Ya supaya nggak panas gitu ya. Supaya nggak panas. Kira-kira ada yang mau beli? Silakan komentar di kolom chat ya, biar seru ya. Oh kreatif, biar. Kalau Pak Lukman ini bisnisnya apa Pak Lukman? Boleh komen Pak Lukman. Buat anak rumahan. Kalau saya nggak mau beli Pak, ribetnya justru enak. Luar biasa ya. Iya, kita lanjut. Kalau yang ini gimana? Kalau yang ini gimana? Silakan komen. Kalau yang ini. Jadi tisu untuk kipas, tisu untuk apa namanya ini? Untuk pilek gitu. Tapi dipasangnya di situ. Kira-kira boleh komen teman-teman. Mau beli nggak ada gitu? Mau beli nggak ada gitu? Baik ke bisnis apa baik ke? Oke ya. Usel ya. Saya beli itu apa itu? Oke, baik kita kembali ke laptop ya, ke materi kita. Jadi pastikan produk yang kita jalankan itu yang fit market bagus kalian. Yang fit produk. Ya. Kalau kita membelinya menjual produk yang belum fit market, siap-siap Anda lelah, siap-siap Anda kecewa. Ya, kalau Anda membeli menjual produk yang belum fit market, belum fit produk, siap-siap Anda kecewa. Terutama pebisnis pemula atau pebisnis yang dananya masih cekak begitu. Nah, sekarang monggo dievaluasi masing-masing bisnisnya teman-teman. Kenapa ya kok nggak laku-laku? Jangan-jangan produk Anda ya belum fit produk gitu. Ya, jangan-jangan produk bagus kalian belum fit produk. Nah, gitu. Silakan dicek jujur pada dirinya masing-masing. Nah, untuk menentukan fit produk, caranya seperti ini. Nah, ini. Cek di media sosial, lagi rame apa enggak. Cek di Google, apa namanya itu, suggest. Ya, atau di Google Trend. Nah, gitu. Lagi ngetrend enggak? Contoh properti. Nah, itu fit market, fit product. Di sini ada Ustadz Aziz dari sekolah Islam ya, Aliza. Nah, pokoknya kalau produk teman-teman sudah laris, nah itu tandanya produk itu sudah
fit produk dan fit market. Artinya sudah produknya oke dan ketemu market yang tepat. Nah, di sini ada nggak teman-teman yang belum kayak gitu? Di sini ada misalnya siapa ya, Mbak Ike sama Pak Lukman belum kenalan ya produknya apa. Ada Bu Risa dari Rumah Sakit Arafah Anwar Medika. Assalamualaikum Bu Risa. Ketemu lagi di online kita malam ini ya. Siapa lagi ya yang belum saya sapa ya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita masuk ke bagian berikutnya. Setelah kita ketemu produk, jadi PR pertama itu temukan produk. Banyak orang hebat itu nggak sukses-sukses karena belum ketemu produk yang bagus, begitu loh. Jadi kalau Anda belum laku jualannya, jangan rendah diri dulu. Jangan rendah diri dulu. Teman-teman coba cek dulu produknya. Ibaratnya jangan Anda jualan es batu di kutub utara begitu, ya. Tentunya sulit laku ya. Es batu di kutub utara, gimana itu jualnya kira-kira ya? Atau Ustaz Aziz misalnya, sekolah Aliza, tapi di sana jualnya, maaf misalnya di mana itu misalnya ya, daerah yang mayoritas Kristen misalnya gitu. Wah ini ya produknya fix ya, tapi marketnya nggak fix gitu. Ya, seperti itu ya. Seperti itu Bapak sekalian ya. Nah, siapa lagi yang mau dibahas? Nah, Bu Silma misalnya, jualannya 89 misalnya. Investasi yang berbasis robot trading forex. Kira-kira fix produk nggak? Oh, fix produk. Kenapa? Karena sudah usianya 4 tahun bis produk itu. Fix market nggak? Pembelinya sudah 250.000. Nah, berarti sudah fix market, sudah fix produk. Nah, itu tinggal berikutnya kita memahami namanya STP. Sampai sini ada mau tanyakan dulu, silakan Bapak silakan. Kita memahami fix produk sama fix market. Nah, silakan. Ada pertanyaan. Boleh lewat chat, boleh lewat mic ya, on mic Anda. Karena ini penting sekali, penting sekali. Mas Afian pun saya yakin kalau fix produknya belum ketemu, baksonya belum ketemu, maka nyari market pun ya sulit gitu. Nah, gitu ya. Jadi PR kita saat ini adalah menemukan fix produk dan fix market kita masing-masing. Contoh misalnya saya outbound misalnya, outbound itu fix produk sekarang karena peminatnya banyak. Nah, tinggal fix market, ya kan? Menemukan mereka yang cocok dengan outbound saya misalnya. Jasa konsultan itu fix produk, ya karena banyak orang yang laris dengan jasa konsultan. Tinggal produk Anda fix market enggak? Anda temukan market yang tepat enggak? Gitu. Nah, silakan kalau ada mau pertanyaan, langsung aja nanti ya di chat atau di mic-nya di on-kan ya. Kita biasa sharing santai ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Setelah kita ketemu fix produk dan fix market, maka kita harus paham namanya STP. Wah, ini bahasa agak tinggi ini ya. STP. Ini bisa dilihat di bukunya Pak Hermawan Kertajaya. Ya, Pak Hermawan Kertajaya. Ya, ada segmenting, ada targeting, ada positioning. Ya. Ada segmenting, ada targeting, ada positioning. Segmenting itu apa? Segmenting itu begini Bapak sekalian. Contoh siapa ini yang Anda jadikan contoh ya? Oke, asuransi misalnya. Ada di sini Mbak Koni, asuransi. Segmennya asuransi itu menengah ke atas atau menengah ke bawah, Mbak Koni? Boleh dijawab. Menengah ke atas sih. Menengah ke atas. Mbak Koni capek nawarkan ke menengah ke bawah, mereka iya tapi nggak punya uang gitu. Mereka makan, minum, kebutuhan sehari aja masih pusing gitu. Iya, nggak bisa nabung katanya. Iya, gitu kan. Kecuali ada paket asuransi yang murah banget, mungkin mereka masih mau berpikir. Tapi kalau kita ambil paket asuransi secara umum, maka segmennya menengah ke atas. Itu namanya segmenting. Maka ketika mau prospek, mau nawari, listnya harus menengah ke atas. Termasuk di sini BMH ya. Pak Lukman bisnisnya apa Pak Lukman?
boleh di chat biar saya bisa bantu bahas. BMH misalnya, BMH Pak Imron, menengah ke atas atau menengah ke bawah? BMH. Kalau BMH coach ya Secara umum ya, kita bicara secara umum ya, kita nggak bicara pengecualian ya. Oh ada yang menengah ke bawah tapi mau misalnya. Oh Pak Lukman BMH. Mayoritas menengah ke atas. Karena orang yang berpikir peduli itu rata-rata menengah ke atas. Dia sudah cukup tuntas dengan kebutuhannya, gitu. Sudah cukup tuntas dengan apa istilahnya permasalahan hidupnya, gitu. Nah, kalau rumah sakit ini Bu Risa, ini rumah sakit ini, kalau saya tanya jawabannya gimana kira-kira Bu Risa? Segmennya ini seperti apa ini Bu Risa? Rumah sakit. Terdeteksi nggak segmennya rumah sakit? Siapapun Pak, pokoknya sakit gitu ya. Orang sakit itu. Karena yang namanya rumah sakit itu, oh iya ini rumah sakit swasta ini, Arafah Anwar Medika. Kira-kira menengah ke atas, menengah ke bawah Bu ya? Kalau RSUD ya rata-rata menengah ke bawah. Tapi kalau swasta menengah ke atas. Gitu ya. Betul nggak kira-kira? Nah, ini saya mendapat. Nah, kita lanjutkan. Setelah segmenting, misalnya teman-teman net 89 di sini. Segmentingnya pasti menengah ke atas. Menengah ke bawah tiwas pingin tapi nggak punya uang, ya kan? Tiwas pingin nggak punya uang. Ustaz Aziz juga sekolahnya menengah ke atas, ya kan? Menengah ke atas. Kenapa demikian? Karena memang harganya beda, fasilitasnya beda. Ya. Nah, ini harus kita ketahui teman-teman sekalian. Nah, kalau baksonya Mas Afian ini tak lihat nggak hanya menengah ke atas ya. Betul Mas Afian ya? Menengah ke bawah pun masuk lah. Iya Mas Afian. Nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau dulu begitu sih saya lihat. Semua golongan ekonomi masuk. Kalau Mas Trisna, Mas Slamet gimana bakery-nya? Menengah ke atas, menengah ke bawah? Kalau misalnya, ya silakan. Kebetulan itu saya langganan Pemda, Pak. Tapi kebanyakan itu seperti bakery atau catering yang bisa diutangi cuma di tempat saya gitu. Kalau di Pemda terkenalnya. Selama ini berarti konsumennya gimana? Menengah ke atas atau ke bawah? Di tengah-tengah kayaknya. Di Jadi tengah-tengah. kadang ada yang menengah ke atas, ada yang menengah ke bawah. Iya. Tapi saya nggak ngambil yang terlalu ke bawah gitu. Oke, sedang-sedang. Iya. Oke. Nah, ini kita harus tahu. Kita harus sadar, kita harus peka. Ya, produk kita ini termasuk yang mana? Segmen kita ini. Nah, bicara segmen ada 4 Bapak Ibu sekalian. Geografi. Kota kelas 1 atau kelas 2? Kota kelas 1 itu provinsi atau ibu kota, kelas 2 kabupaten atau kecamatan. Contoh misalnya, McD nggak mungkin ada di bawahnya kelas ini. Ya, atau kalau kelas 1-nya ini kota kabupaten, ini kecamatan. Nah, nggak mungkin McD ada di situ. Coba cari McD di kecamatan, nggak ada. Ya kan? Kabupaten luar, ya, bukan kota, nggak ada. Ya. Dalam atau luar negeri harus kita sadari produk kita apa. Contoh apalagi di sini nih. Nah, siapa nih misalnya? Mas Asidan ini produknya net 89 juga ya. Nah, ini luar dan dalam negeri. Rata-rata saya kalau boleh dibilang mau cepat ya kelas 1. Mereka-mereka yang punya uang ngumpulnya di sana. Tapi ternyata ada juga saya kadang kelas 2 itu orang-orang kaya. Nah, geografi. Maka yang kedua adalah demografi. Demografi ini berdasarkan ekonomi. Ya, ekonominya gimana? Oh, Pak Lukman, manajer BMH. Assalamualaikum Pak Lukman. Mohon maaf, salam kenal. Sebelum pandemi teman-teman BMH rajin ke kantor ya. Pas pandemi mau izin libur. Semoga setelah ini on lagi ya. Nah, Bapak sekalian,
laki-laki atau perempuan produk Anda harus dilihat, harus dicek ya penggunanya laki-laki perempuan. Nah, ini produknya ada di sini semuanya laki-laki ada, perempuan ada ya. Oke, rumah sakit juga laki-laki perempuan masuk semua. Ya. Kemudian kelas ekonomi. Ya. Usia dulu, usianya berapa? Nah, harus dicek ini usianya. Kalau Mas Afian bayi tidak mungkin lah, ya kan? Bisa gitu. Paling enggak anak TK baru makan bakso ya. Ya, Pak Aziz SMP, usia SMP. Nah, itu harus dipahami. Namanya bayar pesona BMH, kalau usia berarti rata-rata ya 2 bulan ke atas lah ya. Nah, gitu. Asuransi juga demikian, rata-rata ya orang-orang umur 25 ke atas, atau 30 ke atas. Mbak Ika, saya nggak tahu bisnisnya apa, kita lewati Pak Lukman BMH sama Bu Risa. Wah, ini kalau rumah sakit ini ya, semua usia ya. Mas Rian 89, Bu Selma sama 89, ya. Pak Selamat kalau bakery ya anak-anak TK itu sudah menjadi segmennya. Kenapa kita perlu tahu ini? Biar kita nanti pas promosi itu juga tahu gitu loh. Jangan sampai kampanye jual Pajero ke tukang becak gitu ya. Nah, itu namanya kita nggak tahu demografinya ya. Kemudian kelas ekonomi tadi sudah kita bahas ya. Kelas ekonomi sudah kita bahas. Kemudian pekerjaan. Nah, ya, ada bisnis tertentu yang pekerjaannya hanya nyambung ke orang tertentu. Ya, ada produk tertentu yang nyambung ke orang tertentu. Ada juga ya, semua pekerjaan nyambung. Kemudian secara psikografik itu minatnya. Contoh kalau SMP-nya Ustadz Aziz yang Aliza itu berarti minatnya adalah keislaman. Kan gitu kan? Nggak mungkin orang yang nggak punya biro keislaman, ya kan? Mau nyekolahkan anaknya di SMP Aliza, SMA Aliza. Artinya apa? Ketika nanti promosi yang disasar adalah sekolah-sekolah Islam atau komunitas-komunitas pengajian atau orang-orang yang di mana yang mereka berkumpul, pesantren misalnya, yang punya fanatisme dalam tanda kutip keislaman. Contohnya begitu ya. Nah, BMH misalnya, siapa yang disasar? Ya kan? Orang-orang tentunya punya biro tentang dakwah, tentang apa istilahnya, sosial dan sebagainya. Nah, kalau asuransi apa misalnya? Asuransi. Oh, ini misalnya asuransi. Minatnya apa? Berarti orang-orang yang minat tentang masa depan, gitu ya, perlindungan dan sebagainya. Nah, termasuk behavior ini mirip-mirip, ini berlaku kebiasaan. Kalau ini kita nggak paham, teman-teman, ya kita nawarkan bakery misalnya ke kampung-kampung misalnya, kurang laku menurut saya Pak Selamat. Ya kan? Kurang laku. Bakery ya yang laku di kota, gitu ya, seperti itu. Kalau Pak Rian sama Bu Selma misalnya 89, siapa itu segmennya? Ya orang menengah ke atas, orang yang suka bisnis, gitu kan? Orang yang sudah melek dengan financial planning dan sebagainya. Nah, ini kita harus paham, teman-teman sekalian. Nah, kembali kita slide sebelumnya. Nah, setelah ketemu segmen kita, mari kita targeting. Targeting itu begini, kita pilih mana yang kira-kira paling potensial. Waktu kita terbatas, tenaga kita terbatas, pikiran kita terbatas. Pilihlah yang kira-kira, nah begitu, punya peluang besar untuk closing. Begitu Bapak sekalian. Punya peluang besar untuk membeli produk kita. Gitu. Punya peluang besar untuk apa istilahnya? Menyerap tawaran-tawaran kita. Gitu Bapak sekalian. Ya. Pak, tapi kan emang mereka itu loh yang di kolom segmen itu kan banyak. Kenapa saya harus memilih dan memilah? Sekali lagi ingat, waktu kita terbatas, ya, tenaga pikiran, ya, biaya kita terbatas. Jadi kita pilih yang betul-betul luar biasa, ya, betul luar biasa. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah target kita penuhi, oh ya ini saya kasih cerita dulu ya. Ada
salah seorang di bisnis yang dijalankan oleh Mas Zidan, Bu Selma, siapa lagi ini, Mas Rian gitu. Nah, itu setelah ketemu segmennya, menengah ke atas, suka bisnis, kemudian enggak takut risiko gitu, datangi orang-orang dipilah-pilah, enggak, cari yang kira-kira mau dengan produk Net 89, didatangi orang-orang itu hari demi hari. Nah, dalam sebulan dia memiliki income yang sangat besar. Contohnya begitu, asuransi juga begitu, Bu Koni misalnya. Cari orang-orang yang kira-kira melek dengan finansial planner, melek dengan asuransi, punya uang lebih, ya itu yang didatangi untuk kemudian dipresentasi. Itu jauh lebih besar closingnya dibanding asal. Ya, seperti itu ya. Baik. Boleh nanya langsung ya teman-teman ketika nggak ada kesempatan yang saya berikan untuk tanya. Kemudian yang ketiga adalah positioning. Apa itu positioning? Nah ini, coba ini saya bantu bahas satu persatu. Contoh Mas Afian dengan baksonya. Positioningnya apa? Positioning itu begini kalau menurut Pak Hermawan Kertajaya. Itu sama kayak diferensiasi gitu loh. Pembeda kita dengan kompetitor. Nah begitu. Contoh baksonya Mas Afian itu bakso yang sampai lupa segmen lamanya nggak kesana Mas Afian ya. Mas Afian, boleh cerita setelah saya kalau lupa. Jadi positioning itu yang membedakan baksonya Mas Afian dengan yang lain apa? Ya kan? Yang membedakan Net 89 dengan robot trading yang lain apa? Yang membandingkan Al-Izza dengan sekolah Islam yang lain apa? Yang membedakan BMH dengan lembaga zakat yang lain apa? Yang membedakan asuransinya Bu Koni dengan lembaga asuransi yang lain apa? Bu Ike, saya nggak bahas, saya belum tahu bisnisnya apa. Ya, Pak Lukman sama dengan Pak Imron ya. Kemudian Bu Risa yang membedakan rumah sakit dengan rumah sakit Arafah Anwar Medika dengan rumah sakit yang lain apa? Positioning itu namanya. Ya, Anda ngambil positioning apa? Contoh misalnya odol pasta gigi, ada yang positioningnya adalah ya, misalnya untuk plak. Nah, gitu ya. Sehingga membedakan Pepsodent dengan yang lain. Kalau sabun misalnya, Dove positioningnya adalah untuk apa? Kehalusan, mungkin begitu ya. Atau produk yang lain, masing-masing punya positioning. Tanpa positioning Anda nggak akan dilirik oleh konsumen, begitu ceritanya. Ya, Anda harus punya positioning pembeda, ya, yang menjadikan Anda dilirik oleh konsumen. Pak Fauzi, assalamualaikum, selamat bergabung. Boleh cerita di kolom chat bisnisnya apa, asalnya dari mana, ya. Nah, seperti ini Bapak sekalian penjelasan detailnya, ya. Nah, segmentation, ya, jadi kita harus pilah-pilah siapa saja yang kira-kira menjadi segmen kita. Nah, targeting ini biasanya berdasarkan peluang apa yang paling besar, ya, paling besar menghasilkan income buat kita. Ya, contoh sekali lagi saya cerita klien saya yang fasad itu, yang arsitek itu, position targetnya adalah kemudian dipilah menjadi 3, sekolah, rumah sakit, ya, atau kesehatan ya, sama hotel. Kenapa targetnya 3 itu? Walaupun ada sekitar 6 segmen atau 7 ya, 10 lebih kurang kemarin ya segmen mereka, tapi mereka targetnya 3. Kenapa? Karena harapannya 3 ini yang menghasilkan omset yang paling besar. Ingat, waktu kita terbatas, tenaga tim biaya kita terbatas ya. Nah, ada pertanyaan yang bagus dari Mbak Ike. Positioning itu gimana kita memberikan kesan mengenai produk kita ke konsumen kan Pak? Iya, kesan yang berbeda dengan yang lain gitu Mbak Ike. Jangan sekedar kesan. Ingat, dalam persaingan bisnis cuma 2 rahasianya, berbeda atau lebih baik gitu ya. Kalau kita guyon bagi yang jomblo-jomblo gitu ya, yang belum laku, Anda hanya tinggal memilih 2 hal saja untuk bersaing dengan jomblo yang lain ya. Anda punya pembeda apa atau Anda lebih baik di bidang apa ya, supaya Anda laku begitu ya, bercandanya begitu ya. Anda punya pembeda apa dan Anda punya lebih baik dalam hal apa, begitu. Itu Mbak Ike. Mbak Ike boleh tahu produknya apa? Ya. Nah, positioning begitu ya. Nah, kita lanjutkan teman-teman. Lanjutkan. Nah, kita masuk ke USP. Ya. Nah, jadi kalau bicara positioning ini,
nyambungnya nanti dengan USB. Ya, urut-urutannya. Oh, rumah sakit. Sama ya, rumah sakitnya ini. Arafa Anwar Medika juga. Nah, jadi bicara positioning harus paham USB ya, begitu teman-teman. Ya, urut-urutannya mari kita pahami sekali lagi. Cari produk yang fit biar Anda nggak capek. Kecuali Anda punya uang berlapis-lapis seperti sultan. Ya. Gojek itu termasuk awalnya tidak fit produk. Ya, tapi kemudian dia edukasi market sampai ketemu namanya fit market. Nah, jadilah dia laris. Untuk kita yang pemula, yang awal-awal, yang uangnya belum banyak, yang belum jadi sultan, pilih aja produk yang fit produk, kemudian temukan fit market Anda. Nah, kalau fit produk caranya ini lebih kurang, ya, cek kompetitor, cek media massa, kemudian cek produk kita juga selama setahun bagaimana. Ya. Kemudian habis itu kita tentukan STP-nya, siapa segmen kita. Biar Anda nggak jualan es batu di Kutub Utara gitu loh. Ya, es batu jualannya di Surabaya gitu ya. Es batu jualannya di kota-kota yang panas ya. Seperti itu ya. Nah, targeting kita pilih mana yang paling punya potensi untuk closing. Biar kita nggak stres gitu. Kadang tim marketing kita tuh stres gara-gara kita jual ke target yang salah gitu. Ya kan? Target yang salah. Tadi ibarat jualan Pajero, ya, marketingnya jualan ke tukang beca gitu. Ya kan? Ya, apa namanya itu? Pak Haji naik andong. Salah ya. Nggak nyambung dong. Joko Sembung naik andong ya. Nggak nyambung dong ya. Nah, seperti itu. Nah, bicara segmentasi ada 4. Ya. Ada berdasarkan demografi, psikografi, behavior, dan geografi. Gitu ya. Nah, setelah segmenting, targeting, positioning, nah sudah kita ketemu segmennya, kita pilih mana yang paling potensial, dan kita tawari positioning yang berbeda, value yang berbeda, nilai tawar yang berbeda. Nah, contoh sekarang coba mau dituliskan dulu positioning Anda di depan konsumen masing-masing. Kelebihannya apa coba? Boleh ditulis yang hadir di kolom chat coba. Satu aja kelebihan produk Anda, bisnis Anda, ya, yang menurut Anda itu powerful sehingga menjadi pembeda Anda dibanding kompetitor, positioning Anda. Silakan boleh ditulis di kolom chat. Oh, masing-masing atau open your mic boleh. Ya, silakan terus sekalian. Free admin bulanan. Asuransi apa ini? Free admin bulanan. Oke, yang lain silakan. Satu aja. Oh, equity life. Oke, equity life ya. Oke. Ingat semua produk punya kelebihan dan kekurangan. Anda nggak perlu rendah hati dengan produk Anda. Silakan cek di buku saya yang judulnya Nilai 5 ini. Nah, yang belum punya segera order. Diskon khusus malam ini 95.000 ya. Ini harganya 295 Pak Bos. 295.000. Anda bisa dapat diskon 95.000 kalau malam ini. 200 ya. Dan Anda bisa ikut Zoom gratis seperti ini, rutin 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali. Ya. Oke, yang lain silakan. Kelebihan produknya apa? Positioning produk Anda apa? Boleh tulis. Rumah Quran, oke. Yang lain apakah nggak punya? Begitu Pak Lukman. Ya, apakah yang lain nggak ada yang punya? Kalau Anda punya, jadi positioning Anda disamai oleh yang lain. Ada sama-sama punya rumah Quran, nah, berarti rumah Quran dengan apa? Plusnya. Nah, gitu ya. Gitu. Seperti itu. Yang lain silakan yuk. Tulis. Apa positioningnya? Positioning itu paling gampang kelebihan produk Anda yang membedakan Anda dengan yang lain. Begitu. Kelebihan atau perbedaan. Nah, produk Anda. Boleh? Baru 2 yang nulis. Kita tunggu 3 lagi lah ya. 3 lagi. Untuk kemudian kita lanjutkan gitu. Silakan. Waduh, saya nggak punya kelebihan. Waduh, itu nggak punya kelebihan berarti iya ya
bisa nggak bersaing dengan kompetitor? Nah, gitu pertanyaannya teman-teman sekalian. Ya, silakan. Positioningnya apa? Yang lain. Belum tahu. Atau lagi nggak bisa nulis, lagi di jalan. Nah, coba saya tunggu 3 lagi. Positioning produk Anda apa? Oh, ini Ustaz Aziz nih. Tahfidz Quran 30 juz. Prestasi olimpiade, one santri, one prestasi. Wah, keren ya. Islamic karakter. Nah, kalau Islamic karakter mungkin yang lain juga punya tuh Ustaz Aziz. English and Arabic skill. Nah, itu. Nah, jadi nanti kalau yang lain juga punya seperti ini, Ustaz Aziz harus berpikir yang lain. Apa ya? Gitu. Yang menjadi pembeda. Atau ini menjadi yang terbaik. Gitu. Tahfidz Quran yang terbaik, prestasi olimpiade terbaik, Islamic karakter yang terbaik, English and Arabic skill terbaik. Gitu. Ya. Jadi ingat, bisnis itu cuma 2, terbaik atau berbeda. Nah, gitu ya. Tinggal 2 orang lagi, silakan. Yuk, saya mau lihat positioningnya. Ya, positioning dari produk Bapak Ibu sekarang. Apa? Net 89 apa nih? Positioningnya, pembedanya dibanding produk kompetitor yang lain. Gitu kan? Apa kira-kira? Oke, PMH, pelopor pengiriman dai tangguh untuk, wah ini terkenal nih PMH. Jadi dai-dainya itu siap dikirim di pulau terluar Indonesia. Wah, ini belum ada saingannya ini, Ustaz. Belum ada ya. Jadi ini pembedanya, ini yang saya juga salut sama PMH. Nah, makanya kenapa kemudian pas waktu itu kita support banget ya, insya Allah ya, monggo ke kantor lagi, kita support lagi ya teman-teman PMH. Wah, ketika orang dengar nama rumah sakit saya, maka yang akan pengen adalah service excellent. Boleh, Bu Ike ya. Oke, boleh. Masuk excellent, kuat. Berarti kok jadi bidangnya, perawatnya, mulai tukang parkirnya, sampai adminnya, ya, sampai perawat kamar jenazahnya. Wah, ini semuanya harus dilatih service excellent. Wah, dilatih apa namanya ini? Pelayanan yang betul-betul prima. Ya, kalau senyumnya kurang, wah, kanan kiri 2 cm ditahan 7 hari, ditahan 7 detik, maka di SP. Wah, pokoknya harus sopan ramah, ya kan? Seperti itu. Ya, tidak boleh mereka yang judes, wah, nggak boleh ya. Jadi kalau tes psikologinya apa ini ya? Pragmatis, ya, sanguin, ya kan? Yang ceria, yang damai, gitu kan? Atau yang apa istilahnya, melankolis barangkali ya, yang teliti, detail lah, itu yang mungkin perlu dipertimbangkan. Nah, Ustaz Aziz, leadership culture. Nah, leadership alumni Aliza, pemimpin hebat seperti Gontor misalnya. Nah, gitu. Jadi harus mulai dicari apa pembeda. Kalau sama-sama saja orang nggak akan memilih, bagus kan? Ya, orang akan memilih. Ya, saya yakin ketika jenengan dipilih oleh pasangan jenengan saat ini karena ada pembedanya dengan yang lain. Karena jenengan lebih baik dari yang lain, kan begitu ya? Seperti itu. Kalau enggak, belum tentu dipilih. Nah, positioning itu berawal dari ilmu yang namanya USP, unique selling preposition. Ya, pembeda. Coba lihat sepatu merah dan putih ini. Bingung kan Anda memilih yang putih-putih ini sama saja, begitu yang merah mencolok. Maka jadilah yang tampak di antara bintang-bintang yang gemerlap di luar sana. Tampak, ingat tampak itu cuma 2, beda atau lebih baik. Maka kalau Anda nggak bisa lebih baik daripada komputer Anda buatlah beda. Gitu istilahnya ya, buatlah beda. Kalau Anda nggak bisa lebih baik, buatlah beda. Gitu istilahnya ya. Nah, ini contoh beberapa pembeda. Terus tidak harus ini ya, tapi ini bisa dijadikan pembeda. Ya, ini bisa dijadikan pembeda. Ya. Baik, kita lihat. Ya. Pembeda itu apa saja? Hanya contoh misalnya fungsi produk. Nah, apa ini contohnya fungsi produk kalau di sini ya? Apa Mas Afian misalnya? Fungsi produknya bakso itu apa? Kafe. Selain untuk menghilangkan haus dan lapar, juga untuk hangout. Nah, itu fungsi produk. Ya, harga. Nah, ini harga.
Ada orang yang harga mahal malah tertarik, ada orang yang harga murah tertarik. Ya, ada orang yang harga mahal nggak mau, ya, ada orang yang harga mahal suka. Nah, ini harus paham segmennya. Ya, contoh lagi misalnya di sini, saya nggak tahu Arfa ya, apakah harganya termasuk mahal, sedang atau murah. Tapi harga itu menjadi kadang orang ditanya, kamu di rumah sakit mana? Sini. Nah, dipandang sini sekarang harganya murah gitu. Tapi begitu dengan rumah sakit mahal, dia ditanya, kamu di rumah sakit mana? Rumah sakit X gitu. Waduh, berharga dia mahal. Sama kan kayak kalau Anda punya keluarga tuh sakit, kamarnya di mana? Misalnya gitu ya. Oh, satu kamar isi 6 gitu. Ada orang-orang nggak mau itu. Saya harus kamarnya VIP gitu ya. Satu kamar isi sendiri atau berdua. Nah, kadang begitu teman-teman. Ada orang-orang yang justru mencari yang harganya mahal. Ya. Nah, servis yang tadi Ibu itu ya, servis. Pembeda servis Anda dengan yang lain. Kualitas, saya tadi barusan rekaman antara kualitas dan popularitas ya. Nah, saya barusan rekaman tadi. Ya, nah, jadi bagus sekarang kualitas atau popularitas. Anda pilih yang mana? Gitu ya. Seperti itu. Daerah, nah ini daerah. Di sini apa yang produknya daerah yang ada ya? Contoh masakan Padang. Nah, itu daerah sekarang. Ya, daerah. Bandung, ya kan? Seperti itu. Ya. Kita lanjutkan eksklusif sama dengan harga tadi. Ada orang-orang yang lebih keren kalau misalnya minum di Starbucks karena eksklusif, ya kan? Atau mobil tertentu dicetak eksklusif hanya sekian, nah, ya, hanya sekian biji. Kemudian proses terus kan, proses. Kalau di iklan-iklan di TV ditunjukkan tuh proses. Ya, produknya, ini jenis rumah makan sekarang di open kitchen, ya kan, kelihatan caranya masak, kelihatan prosesnya, ya, tempatnya stainless, gitu kan. Nah, itu ya, seperti itu terus kan. Nah, kemudian bahan, nah ini juga begitu. Nah, ini yang Mas Safian ini baksonya, nah bahannya dari sapi asli, ya kan, full daging misalnya gitu, tanpa ada apa istilahnya gaji dan sebagainya, bahan halal. Nah, gitu ya, seperti itu. Kalau Ustadz Aziz sebenarnya proses pembelajaran itu bisa dipamerkan. Proses pembelajaran di kampus ya Al-Izhar, ya di sekolah Al-Izhar, eksklusif ya, di lokasi terbaik di Batu. Kalau PMH bisa tadi kualitas tadi, ya bahwa kita betul-betul berdakwah di pedalaman. Kalau ini apa nih asuransi misalnya, bisa harganya, bisa fungsi produknya. Kalau di tempat lain harga sekian, ya, enggak harus terpenuhi semua, ya, teman-teman PMH ya, enggak harus terpenuhi semua, ambil satu yang terbaik itu sudah cukup gitu, ya. Contoh kalau PMH ini mau terus mendengungkan dai-dai terpencil, daerah-daerah minus, ya, daerah-daerah yang enggak terjamah, wah itu USP yang luar biasa, di mana lembaga zakat yang lain enggak punya itu, gitu. Saya malah sarankan PMH nggak terjebak ikut-ikutan gitu produk utamanya dengan lembaga zakat yang lain. Jadi punya produk utama itu yang digencarkan 50% lebih bahkan 70%. Saran saya fokusnya di situ. Jadi pembedanya di situ. Saya ikutkan dengan produk-produk yang lain yang lembaga lain punya gitu. Ya, jadi harus berani begitu, kan? Gitu. Jadi kalau sama-sama aja akhirnya nggak fokus gitu ya, seperti itu ya, tidak semua harus terpenuhi. Ambil ini hanya contoh teman-teman ya. Kemudian apalagi nih, ini bisa difungsi produknya ya. Bu Ike service excellence, pokoknya servisnya terbaik, temanya itu harus terus didengungkan, Bu Ike ditrainingkan, ditanamkan ya, sampai betul-betul brandingnya servis rumah sakit jenengan itu oke. Kalau itu belum, jangan beralih ke tema yang lain dulu. Trainingnya, briefingnya tiap hari, ya, kredonya, begitu. Ya, seperti itu ya. Jangan pindah. Kemudian di sini ada sekolah gini, Bu Risa juga sama ya. Bu Risa mau mengeluarkan apa USP-nya saya nggak tahu, belum ada. Nah di sini ada Bu Selma, Pak Arif. Di sini siapa nih Pak Arif? Kita akan di kolom chat. Mas Azidan, Mas Rian. Apa pembedanya? Ada 89 yang lain misalnya gitu. Oh ini Pak, kepastiannya Pak.
ya, kepastian profit plus minus 10% per bulan, itu boleh jadi pembeda. Usianya Pak, kami robot trading forex paling lama ya di Indonesia, bahkan mungkin di dunia 4 tahun, 5 tahun berjalan. Apalagi itu harus dicari dan itu dijadikan bahan untuk jualan, gitu teman-teman sekalian. Nah, silakan sekarang yang belum ya, yang belum terutama silakan tulis USP Anda, produk Anda. Silakan tulis di kolom chat ya. Silakan tulis di kolom chat yang kira-kira cuma 2 yang beda sama yang lain atau yang lebih baik sama yang lain. Silakan. Ya, yang sudah nulis boleh nulis lagi. Ustaz Aziz tadi sudah nulis, boleh nulis lagi. Apalagi kelebihannya? Lebih banyak lebih baik. Nah, gitu kan? Lebih banyak lebih baik. Kenapa? Ya emang begitu. Tapi kalau nggak punya banyak nggak apa-apa. Yang penting dominan. Nah, gitu. Ya, contoh ya, contoh. Ya, ini jadi bahas tentang zakat saja nggak enak ya. Oke, contoh misalnya Nurul Hayat misalnya. Itu kan tagline-nya yang paling utama adalah bahwa bisnislah yang menghidupi lembaga zakat ini. Bukan dana dari donatur, tapi bisnis untuk membayar apa istilahnya dalam tanda kutip tim yang ada di situ. Nah, itu contohnya, ya kan? Itu contohnya. Oke, silakan tulis Bapak sekalian USP Anda. Nah, gitu ya. USP Anda cirinya cuma 2, lebih baik atau berbeda. Baru saya ajari tentang winning zone. Ya, kalau nggak tulis, nggak saya ajari winning zone. Silakan, saya tunggu. Paling tidak dari 13.000 peserta ini. Wah, ini memberikan doa dari santri dan dai pedalaman. Nah, kalimat pedalamannya itu, teman-teman ya, Pak Imron, Pak Lukman, itu yang harus sering dijadikan, gitu loh. Ya kan? Gitu. Semacam ACT kalau lagi ngekspos Palestina misalnya gitu kan, sampai, gitu. Nah, gitu loh ceritanya. Ya, sampai ada getaran pembeda itu. Silakan yang lain, ayo produk yang lain. Tim emergensi yang tanggap 24 jam, Bu Risa ya, Abang Pamina. Salam untuk Bu Dr. Ware ya. Layanan BPJS Kesehatan dan Trauma Center. Nah, gitu ya. Jadi emergensi tanggap 24 jam. Jangan sampai satu rumah sakit yang dikomplain teman saya, begitu dia kecelakaan malam-malam malah dimarahi sama dokternya. Waduh, ini dokternya lagi stres ini ya paling. Jadi harus gitu. BPJS Kesehatan. Nah, pembedanya apa? Bisa cari yang beda dengan yang lain. Kemudian trauma center, pembedanya apa? Ya, yang beda dengan rumah sakit yang lain. Kalau lebih baik, lebih baiknya di mana? Begitu ya. Jadi ke sana. Ya. Gampangannya gini teman-teman. Di kelas itu ada 15 siswa. Kalau sama-sama pintar matematika, nggak menarik. Iya kan? Ya, nggak menarik. Anda ya kalau bisa lebih baik di antara sesama yang pintar matematika itu. Atau kalau tidak, Anda matematikanya sama dengan yang lain, tapi Anda bisa bahasa Inggris. Nah, begitu maksud saya. Ya. Atau Anda mungkin nggak pintar matematika, tapi Anda pintar bahasa Inggris. Jangan sampai matematika nggak pintar, bahasa Inggris nggak pintar, berarti Anda nggak punya USP. Oh Pak, saya nggak pintar matematika, nggak pintar bahasa Inggris, terus saya pintar melukis Pak. Oh, USP itu namanya. Anda nggak perlu minder. Nah, gitu teman-teman ya. Oke, silakan yang lain. Ya, baru 2 yang nulis. Ayo kita tunggu yang lain. Apa USP Anda? Produk Anda apa dibanding yang lain? Ini harus dicari teman-teman. Lebih dari 1, lebih banyak lebih bagus. Bukankah ketika kita memilih HP, kita cari USP yang paling beda dan paling banyak. Oh, ini kelebihannya 1, 2, 3, 4, 5 itu yang kita pilih kan gitu ya. Tentunya yang sesuai dengan keinginan kita, kebutuhan kita. Nah, seperti itu. Oh, sekarang. Silakan, yang lain. Nah, kita tunggu tulisannya ya. Baru 2 nih, baru 2 nih. Oke. Ya kalau Ustaz Aziz tadi ya dimasukkan, Ike sudah 4 ya. Kurang. Oh ini jadi 5. Tapi kurang, coba sekali lagi saya mau lihat teman-teman untuk nuliskan USB-nya. Teman-teman net 89 ini yang belum nulis USB-nya. Pak Arif, Assalamualaikum. Boleh di kolom chat untuk mengenalkan diri. Ya. Nah, biar paham gitu ya. Kenapa sih ada tugas kayak gini biar paham. Nah, oh, Excel, internasional, pertukaran pelajar internasional. Keren ya. Nah, karena itu kan ditunggu-tunggu ya. Seperti itu. Ya, saya punya putra yang lagi di Mahat begitu.
di salah satu UMAN di Batu sana. Nah, itu salah satu yang diceritakan ustaznya adalah, oh dari sini bisa misalnya sekolah di luar negeri beasiswa. Wah, itu contoh. Ya, contoh USB. Jadi tidak semua sekolah punya begitu. Ya. Oke, yang lain, silakan. Yuk, tinggal dua lagi. Ya. Biar saya tahu teman-teman paham atau belum tentang materi ini. Silakan. Oke, baik, kita lanjutkan dulu sekalian. Nah, setelah USB, nah ini ada namanya winning zone. Perhatikan baik-baik grafik ini. Ya, perhatikan baik-baik. Bagus sekali ya. Kenapa sih produk kita nggak laku? Bisa jadi kelebihan kita itu tidak diperlukan oleh konsumen. Ya, wah ini dari kupon ini ada masuk. Dengan price yang minimal bisa melakukan manfaat yang maksimal. Waduh, jadi penasaran itu ya dengan equity life ya. Coba perhatikan. Kelebihan kita, USP kita, itu konsumen tidak butuh. Ini nih dari sini nih. Ini harus dihindari. Jadi percuma, misalnya di sini BMH misalnya, punya pembeda tadi, pembeda yang kampung terpencil tadi, halaman. Tapi yang namanya si nasabah ini atau calon donatur ini tidak suka, tidak mau program itu, maunya program misalnya pemberdayaan masyarakat kota, ya nggak cocok. Cari yang gitu. Dan pasti ada. Contoh satu lagi misalnya apa ini? Oh Mas Fian, bakso. Baksonya keren gitu, keren pokoknya. Tapi ditawarkan orang yang nggak mau bakso. Ya, dihindari aja. Gitu ya. Satu lagi ya, teman-teman net 89. Punya USB tadi 4 tahun bertahan. Kemudian profit plus minus 10% tiap bulan. Kemudian apa lagi? Legalitasnya lengkap misalnya. Tapi ditawarkan ke konsumen yang nggak butuh, misalnya konsumen yang nggak punya uang, gitu. Atau konsumen yang paling katanya nggak punya uang lah, gitu kan? Nah itu tentunya capek, ya, ini hindari aja, hindari. Next, gitu ya, next. Ya. Kemudian berikutnya kita urut aja contohnya ya. Pak Arif belum kenalan programnya apa sama Dina 89 saya lupa ya. Nah, Zatasis misalnya, USP-nya adalah itu tadi exchange internasional, ya kan? Kemudian tahfidz 30 juz, ya, dan lain-lain. Pertanyaannya kalau ditawarkan ke orang yang nggak tepat, ya konsumen yang nggak butuh, yang percuma juga, begitu. Paling gampang ya ditawarkan ke orang Kristen, pasti nggak laku ya, gitu ya, nggak laku. Nah, kemudian yang kedua, Anda punya USP, kompetitor juga punya USP, bayangin juga. Ya. Oh, begini, maaf caranya baca. Ini Anda punya USP, konsumen ini punya kebutuhan. Ya, nah ini yang daerah sini nih, yang kompetitor punya kelebihan Anda punya. Contoh. Apa ini? Pak Zainuri ini apa? 89 juga. Nah, rumah sakit. Anda punya kelebihan apa? Konsumen butuh. Nah, ya. Ini adalah daerah di mana kompetitor punya kelebihan, Anda nggak punya, hindari aja. Pak, saya mau merebut. Biasanya butuh energi, waktu, biaya, tenaga yang besar. Ini daerah sini. Kalau daerah sini, Anda punya kelebihan, kompetitor punya kelebihan, tapi masyarakat nggak butuh, ya ngapain?
Anda rebutan sama kompetitor, tapi masyarakat yang Anda tawari, segmen yang Anda tawari nggak butuh. Ini nggak usah diperhatikan. Nah, daerah ini daerah perang loh sekarang. Kalau Anda nggak siap, nggak usah. Ya, nah, Anda cari saja di sini. Anda punya kelebihan, konsumen butuh dan kompetitor tidak ada di situ, tidak punya kemampuan itu. Caranya gimana Pak? Kita punya USP yang kompetitor nggak punya. Belajar. Terus pulaan. Terus upgrade produk Anda. Terus upgrade layanan Anda. Terus perbaiki apa nilai jual Anda. Sehingga kompetitor tak relevan buat Anda. Gitu ya. Atau kompetitor tak bermakna. Gitu sekalian. Nah, maka inilah winning zone. Nah, ini daerah yang diperkuat. Winning zone. Ya, daerah yang diperkuat. Allah itu adil, teman-teman. Dia menciptakan kita berbeda-beda. Harusnya kita asah perbedaan kita itu, USP kita itu, ya, kita asah, kemudian kita tawarkan ke konsumen. Insya Allah ada yang menyerapnya. Pak, saya pengen selain punya pembeda, yang kompetitor saya tidak punya, atau saya juga sekaligus pengen lebih baik dan lebih hebat sehingga kompetitor tidak bisa mengejar saya. Ada namanya di sini. Tapi kalau Anda sama saja kelebihannya sama kompetitor, produk Anda sama, benefit Anda sama, value Anda sama, Anda nggak punya pembeda, maka Anda diretos, Anda berdarah-darah. Untungnya tipis, capek. Ya, begitu teman-teman. Sampai sini bisa dipahami, silakan sebelum saya lanjutkan. Minum dulu. Perhatikan, winning zone ada di sini. Anda punya kelebihan, Anda punya pembeda, kompetitor Anda hanya sampai di sini. Tidak bisa melewati Anda, tidak bisa nyalip Anda, tidak memiliki perbedaan yang tidak bisa menyamai perbedaan Anda. Mereka juga tidak bisa nyalip kelebihan Anda, maka Anda winning zone di sini. Konsumen main yang keren. Contoh-contoh, ya tadi sekolah Ustaz Aziz, apa ya yang Alisa punya yang kira-kira orang lain tidak punya? Itu winning zone. Atau oke, mereka punya tapi kita selangkah lebih maju. Itu juga winning zone. Ya, winning zone. Nah, itu harus menjadi tema hari-hari di pikiran kita sehingga jangan sampai kompetitor menyalip di tikungan. Silakan teman-teman, ada yang lain? Ada yang bertanya kan? Boleh, silakan. Yang belum kenalan boleh Pak Januri, Pak Arif. Silakan kenalan dulu sebelum kita lanjutkan. Ada pertanyaan? Silakan. Nah, kalau nggak ada sambil jalan ya, pertanyaan langsung aja sambil chat. Yang kenalan juga boleh langsung kenalan sambil chat ya. Pak Aksan, Ya, boleh nanya? Ya, Bu Koni, silakan. Ya, boleh nggak sih kalau kita over apa ya? Sebetulnya kan kelebihan kita tuh banyak ya. Tapi apa perlu kita batasi supaya tidak over apa ya, promo ya? Under deliver. Ya, gimana Pak? Selama Anda yakin bahwa promise Anda itu Anda penuhi minimal 100%, maka tidak apa-apa. Kejutan, ya 1-2 kejutan yang nggak Anda janjikan itu menjadikan Anda under promise, over deliver. Jadi memang mending under promise, over deliver. Tapi kalau memang promise Anda itu betul-betul nyata, terbukti berkali-kali, bertahun-tahun, nggak apa-apa disampaikan. Sebagai daya tarik, dihentikan. Sebagai pembeda produk Anda dibanding kompetitor. Begitu. Oke Pak, makasih. Yes. Karena kalau Anda nggak sampaikan itu, kompetitor sampaikan itu, wah, calon investor, calon nasabah akan pindah. Oke, lanjut. Silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Ada komen? Silakan. Yang kenalan? Silakan di chat ya. Atau open mic kalau mau. Nah, kalau nggak ada, kita lihat dulu tentang closing sama repost. Ya, terus
benchmark. Nah, terus. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa ya kalau di sini namanya red ocean, kalau di sini ada blue ocean. Ya. Anda hanya berdua dengan konsumen, tidak ada kompetitor satupun. Blue ocean. Anda punya perbedaan yang kompetitor tidak punya, Anda punya nilai lebih yang kompetitor tidak bisa ngejar. Misalnya mesin cetak dengan kapasitas sekali cetak berapa ribu misalnya. Sementara komputer Anda tidak miliki, ya, tidak memiliki hal itu, maka Anda akan ada di blue ocean. Nah, kalau red ocean itu bertarung di pasar yang ada, kalau blue ocean itu membuat pasar baru, segmen baru, komunitas baru. Itu blue ocean. Kalau rebutan sama segi orang, ya. Oke. Kemudian kalau yang red ocean itu kompetisi. Ya. Kalau ini menjadikan kompetitor tidak relevan, irrelevant. Artinya berarti kita harus terus belajar untuk naikkan kualitas kita. Atau belajar sesuatu yang kira-kira kompetitor tidak punya. Dan diferensiasi or loss cost. Diferensiasi atau biaya rendah. Oke, kemudian competitive advantage, artinya value innovation. Kemudian kalau ada segmen existing customer, yang ini attract customer. Berikutnya, ya ini pokoknya kalau red ocean itu ngotot di produk yang sama, cara yang sama gitu. Sementara blue ocean ya ada inovasi dan nah, kalau ini segmen customer, ada track non customer. Oke. Nah, Anda ada di yang mana? Ada 4 kerangka berpikir. Hilangkan, kurangi, tingkatkan, kreatif. Jadi contoh di bisnis kita hilangkan apa yang kira-kira menangkan persaingan dibanding kompetitor, maka kita kuatkan. Kalau ini faktor apa yang dapat menghilangkan untuk menangkan dalam jangka panjang, maka Anda hilangkan. Yang perlu ditingkatkan, faktor apa yang perlu ditingkatkan atas standar komputer yang ada. Jadi apa sih yang perlu ditambah? Mesinnya kah atau apanya? Oke, ada pertanyaan silakan. Jadi 4 kerangka blue ocean. Tingkatkan faktor apa yang dapat dihilangkan. Hilangkan faktor apa yang dapat dihilangkan untuk menang dalam persaingan jangka panjang. Hal yang nggak perlu misalnya. Ya, atau kurangi faktor apa yang harus dikurangi, terutama yang bagi biaya namun tak penting bagi pelanggan. Dicari, ya, misalnya lampu kerlap klip di rumah sakit, misalnya gitu, itu hilangkan dan kurangi karena nggak pengaruh. Kemudian tingkatkan faktor apa yang perlu diberikan di atas standar komputer yang ada. Ditingkatkan, tanpa itu kita akan terjebak di red ocean. Faktor apa yang perlu pernah sebelumnya akan menjadi pembeda dalam jangka panjang. Nah ini teman-teman kerangka berpikirnya, ya, kerangka berpikirnya. Jadi kalau mau produk Anda jangka panjang, hilangkan yang nggak penting supaya cost-nya minim, kemudian kurangi ya bagian-bagian yang nggak penting juga, dan tingkatkan dan lanjutkan. Apa yang ditingkatkan? Faktor apa yang perlu ditingkatkan di atas standar kompetitor? Kalau ciptakan, faktor apa yang belum pernah ada? Ciptakan, di-create gitu. Nah itu tim kita harus diajari ke sana. Oke, sampai sini ada mau tanyakan? Nah, produk yang bisa di blue ocean adalah produk yang punya USP gitu sekarang. Kalau enggak Anda berdarah-darah, di mana di red ocean? Saingan sama teman semua. Silakan sampaikan, kalau enggak kita lanjut.
Nah, ini contoh. Ya. Ada teman yang punya usaha rumah makan, klien lah ya, klien. Maka kita ajak mikir apa yang perlu dihilangkan, ya, supaya kita bisa bersaing dengan jangka panjang. Oh, ini karyawan-karyawan yang nggak bagus, kita hilangkan aja. Cat, kan? Kemudian kurangi misalnya, ya apa-apa dia nggak produktif, nggak menghasilkan perbaikan income buat Anda, ya berarti harus dikaji. Ya. Ini kalau ini ada 6 framework juga, ya. Ya, langsung aja ke bahasa Indonesianya. Jadi Anda kalau mau terus eksis harus mencari industri-industri alternatif. Ya, di sini ada teman Fasad tadi, Pak Setiawan CS, harus cari terus alternatif apa yang update gitu. Makanya seorang pemimpin kalau bisa tidak terjebak puting beliung nunggu sekolahan, tapi dia harus keluar cari ya, untuk kemudian bisa menemukan jalan solusi yang baik. Nah, kemudian mencermati kelompok-kelompok strategis, ya, dalam industri siapa saja yang kira-kira jadi kompetitor hebat. Nah, itu diamati, ATM, amati tiru modifikasi. Kemudian cermati juga rantai pembeli Anda supaya dapat harga supaya dapat tim reseller. Nah, gitu ya, tim reseller yang gratisan. Buku saya yang berikutnya judulnya Advantage, ya, tunggu aja tanggapannya ya. Bahas tentang bagaimana repeat order dan loyalitas. Kemudian mencermati penawaran produk dan jasa pelengkap. Nah, ini memperbanyak basket penghasilan. Apa saja yang bisa kita tawarkan ke customer supaya mereka memiliki banyak pilihan dan banyak membeli kepada kita. Kemudian emotarik, fungsional dan emosional. Misalnya setiap pelaku labanya kita kasih sekian persen jatuh emosional dan lain-lain. Intinya ini poin-poin untuk nambahkan. Ya, cek kemungkinan bisnis yang lain, kemudian cek kompetitor, kemudian dekati pembeli, barangkali ada, saya yakin ada yang bisa kita sinergikan ke depan. Oke. Kemudian mencermati penawaran produk jasa pelengkap. Jadi kalau ada produk A, ya jangan cuma A gitu. Tambahkan apa yang kira-kira bisa menjadikan customer kerasan di situ. Dan waktu, nah ini kalau ini sudah sulit dibahas ya, waktu. Intinya saya lebih cepat lebih baik. Gitu. Cepat lebih baik. Nah, bagus sekali yang bagaimana supaya produk kita masuk dalam kesadaran konsumen, masuk di benak konsumen, menjadi istilahnya, ya maaf sedikit gangguan. Jadi sekali lagi 6 ini menjadikan bagian untuk kita menjalankan bisnis supaya tidak terjebak di red ocean. Ya. Nah, supaya kita dikenal masyarakat, nggak ada caranya kecuali kita harus terus branding, marketing, selling, harus terus-menerus. Seperti itu teman-teman sekalian ya. Silakan ada pertanyaan? Ini. Silakan ya. Bagi yang belum punya nomor saya, ini website saya. Ya. Ada pertanyaan menarik dari Pak Lukman ya, atau Pak Imron. Agar kita menang di wilayah perang yang sama itu gimana, Coach? Karena kalau pada musim bencana kemarin lumayan juga donasi bencana. Iya, berarti ada saja pembedanya, Pak Lukman. Pembedanya, misalnya nih, bencana Anda, donasi ke bencana Anda, misalnya gitu ya, selain mengirimkan bantuan yang sifatnya praktis ya, atau pragmatis gitu ya, maka itu tadi sambil dihadirkan misalnya pembeda-pembeda yang lain gitu. Jadi kalau di wilayah perang itu memang sulit gitu, makanya harus pembeda. Donasi bencana Semeru, apa pembedanya? Tema sama yang lain. Jadi gitu. Ya kan? Oh, selain kita bagi donatur, kita datangkan ustadz misalnya untuk apa? Atau apalagi misalnya. Nah, cari pembeda-pembeda dan sampaikan ke publik. Ya. Tapi saya yakin brand kembali lagi ketika normal, brand kuatnya harus tahfidz tadi dan siap dikirim ke berbagai daerah di Indonesia.
Silakan, ada yang mau sampaikan? Kalau enggak, ya Bapak Ibu sekarang, kalau sudah ketemu USP, nah ini USP ya. Jadi setelah Bapak Ibu punya segmen, punya target ya, dan nambah value, ya value basic adalah USP ini, ya miliki banyak pembeda atau lebih baik, ya kan? Dan kalau Anda sudah punya produk yang bagus, ketemu segmen yang tepat, tidak ada kompetitor ya ada di sini, yang menjadikan kompetitor tidak relevan. Nah, kalau sudah bicara kompetitor tidak relevan daerah yang ini, maka itu Anda akan masuk ke Blue Ocean dan Anda akan menang tanpa mengalahkan, gitu. Karena kompetitor tidak ada lawan. Ya, Anda mencari produk-produk baru yang kompetitor tidak memilikinya, atau Anda belajar sehingga Anda bisa nyalip melebihi kompetitor. Nah, gitu ya. Supaya Anda tidak terjebak di red ocean. Ya, Blue Ocean. Oke, sampai sini ada mau disampaikan, silakan. Ya. Dan bagaimana sekali lagi supaya produk kita ada terus di hati masyarakat, nggak ada cara lain kecuali seperti ini. Lakukan terus branding, marketing, selling secara continuing, ya, secara terus menerus, ya, sampai produk Anda menjadi top of mind. Ya. Contoh Iwan Fals, branding, top cafe, marketing, timnya di lapangan selling terus, maka begitu siklus kehidupan sebentar, akan terjadi namanya setting alam kuasa. Terus disampaikan dimanapun, kemanapun, pada siapapun, kapanpun, sampaikan. Sekolah Al-Izzah, sampaikan terus. Ya kan, sampai nolak ya, BMH, sampaikan terus. Ya, jangan malu-malu karena orang malas ingat, sukanya ngobrol. Gitu ya. Baik, Bapak sekalian, kalau nggak ada pertanyaan, nggak ada tambahan, sudah jam 9:30. Ya, sebagaimana maaf, komentar saya akhiri. Ya, silakan komen di kolom chat dulu, ya, komen di kolom chat apa yang Bapak Ibu dapatkan dari materi malam ini, silakan ya. Nah, TEDIM, apa itu TEDIM? Apa itu TEDIM? Ya. Oke, silakan komen di kolom chat apa yang Bapak Ibu dapatkan pada acara kita malam ini. Ya, semacam kesan-pesan begitu ya. Nah, silakan tulis. Saya kasih waktu lebih kurang 2 menit lah, cukup ya. Silakan Bapak sekalian, monggo. Kalau nggak ada yang sampaikan, nggak ada pertanyaan, ya. Makasih Bu Koni, ya. Makasih Pak Lukman. Amin, amin, ya. Oke. Ya, harus lebih spesifik. Kita foto dulu ya, bagus sekali ya. Kita foto dulu. Iya, open mic dong. Open mic, maaf. Open kamera dong. Iya, lupa tadi ya, kita belum foto. Iya. Masih ada 1.000 orang di sini. Iya. Kita foto. Open kamera dong, biar saya nggak foto sendirian. Oke. Kita, apa istilahnya? Foto bersama. Boleh dong? Open kamera sebentar. Oke. Baik, baik sekalian. Ya. Terima kasih komen-komennya. Iya, Bu Risa. Yang lain silakan tulis atau open kamera dulu, kita foto dulu bareng-bareng. Baru tulis. Ya. Oh Ibu, acara ini bagi yang belum gabung di grup, silakan gabung di grup. Nanti info-infonya ada di grup ya. Yang belum tahu grupnya bisa japri, nanti kita kasih linknya ya. Kasih link. Oke, baik. Saya kembalikan ke Mas Azidan. Mana Mas Azidan? Sudah siapkah? Acara kita malam ini kita akhiri. Kita lanjutkan 2 minggu depan ya. 2 minggu depan.
Makasih Ustaz Aziz. Sampai ketemu lagi di Zoom berikutnya. Silakan kalau tim marketingnya mau diajak sharing-sharing lewat Zoom boleh ya. Sekali lagi buku saya nilai 5 ini harganya 295. Fasilitasnya bisa Anda dapatkan Zoom 2 minggu sekali ya dengan saya 2 sampai 3 minggu sekali insya Allah. Kemudian Bapak Ibu akan boleh coaching internal timnya ya lewat Zoom juga 1 jam lebih kurang sampai 2 jam dan Bapak Ibu istilahnya bisa sharing-sharing lewat WA kapanpun ya. Hanya dengan 295 malam ini Bapak Ibu harganya tinggal 200.000. Silakan nanti hubungi saya Japri atau tim admin saya ya Mbak Di. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mas Azidan masih on kah? Atau sudah istirahat? Kalau sudah istirahat, tidak apa-apa Bapak sekalian. Oke, Bu Lisa, sama-sama terima kasih. Salam buat Bu Arif ya. Oke, yang lain boleh testimoninya dikirim di chat untuk kemudian kita dokumentasikan ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada kita akhiri acara kita malam ini. Sampai jumpa lagi di Zoom berikutnya. Selamat malam. Salam star. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.